Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Akila, Gracia Melani Aritonang, Magdalena NW Manalu, dan Saina Boru Ginting. Yang kami hormati Bapak Daud SPD MSI dan Ibu Dr. Handus Trisni Andayani MSI yang mengampu di mata kuliah Antropologi Perdesaan. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika masyarakat perdesaan dan penjelasan pertama akan diberikan oleh Magdalena. Pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah nasional berada di daerah kabupaten. Secara sosiologis, pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tentram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik. Adapun pengertian desa menurut para ahli, yaitu menurut Bintarto, desa adalah sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungan. Hasil dari perpaduan itulah yang merupakan bentuk di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur serta dalam hubungan dengan daerah lain. Menurut Paul Halandis, desa yakni suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tetangga kesukuan terhadap kebiasaan. Ketiga, cara berusaha atau ekonomi yakni agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat 9. Kedua yaitu ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, kehidupan di desa masyarakatnya masih memegang teguh keagamaan atau adat dari leluhur mereka. Yang kedua, warga pedesaan lebih condong saling tolong-menolong, tidak hidup individualisme. Yang ketiga, warga pedesaan bermayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani. Yang keempat, masih menggunakan sistem teknologi yang sederhana. Yang kelima, warganya masih sulit untuk menerima hal baru atau mereka tertutup dengan hal-hal yang baru. Yang keenam, orang yang berusia tua memegang peranan penting pada tradisi yang disebut pimpinan formal. Baiklah, selanjutnya adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat perdesaan di bidang pertanian. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Contohnya, dalam segi perkembangan kehidupan masyarakat tani ini di sekitar kita atau di masyarakat perdesaan, dari segi mata pencarian, dahulu masyarakat kita sangat kental sekali dengan kegiatan pertanian. Pada umumnya bertempat tinggal di daerah perdesaan. Yang terakhir yaitu fungsi desa. Yang pertama, desa sebagai hinterland. Desa sebagai hinterland atau daerah dukung yang menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela untuk kebutuhan di kota. Yang kedua, sebagai pelestari kearifan lokal. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Selain itu, desa juga sebagai sumber penghasil makanan. Dan penghasil makanan ini didapatkan karena wilayah desa lebih banyak tersedia bahan mentah dan lahan pertanian. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Selain itu, desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota, karena masyarakat yang berasal dari desa itu banyak yang dipekerjakan di kota sebagai buruh atau di sektor informal.
Yang keempat yaitu mitra pembangunan. Tak hanya sebagai sumber tenaga kerja, masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Baiklah, kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari presentasi kami kali ini yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten. Salah satu ciri masyarakat perdesaan yaitu penduduknya yang kurang lebih dari 2.500 jiwa. Masyarakat desa pada zaman dulu masih banyak menggunakan alat-alat yang tradisional dalam setiap kegiatannya, terutama dalam bidang mata pencarian. Namun sekarang sudah berkembang menggunakan alat-alat yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan dari presentasi kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.